Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SPG Negeri 8 Madiun Ibu Nur Setiawati SPG, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Madiun. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam acara presentasi PPL yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dwi Nugroho dalam rangka pengembangan tugas dari program diseminasi PKK PJOK BPGB Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 8 Madiun kepada Ibu Nur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk hari ini nanti adalah tindak lanjut diseminasi PKK PJOK dari BPKB Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya nanti kita sama-sama untuk melihat apa saja yang harus kita lakukan. Mungkin itu pengantar dari saya. Untuk lebih singkatnya, monggo untuk saya sampaikan kepada Bapak Dwi Nugroho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan kelompok belajar sekolah yang bernama Spenden Ceria Kota Madiun. Kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan program pembelajaran saya yang berhubungan dengan Project is Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada proyek. Namun sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti pemaparan saya kurang bagus, kurang sempurna, mohon dikritik. Bukannya saya berdiri di sini ini sebagai orang yang sudah pinter, tidak. Tapi saya walaupun ini sudah rambutnya putih, hampir pensiun, bahkan kok malah ikut-ikut kegiatan seperti ini maksudnya juga mendorong pada Bapak Ibu sekalian yang masih muda-muda itu jangan takut bahwa kita itu belajar sepanjang masa. Soal bisa dan tidak itu nanti. Oke, terima kasih. Izinkan saya mengutarakan apa yang akan saya ajarkan atau laksanakan, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang saya laksanakan ini saya beri nama seperti ini Bapak Ibu. Ya, yaitu saya beri judul Bokor Kakap. Itu bisa diartikan singkatan juga boleh, tapi sebetulnya kurang tepat ya. Bokor Kakap itu bola berekor untuk lempar tangkap. Ya, jadi judulnya adalah merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Latar belakangnya, pendidikan berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam situasi di mana mereka harus menyelesaikan proyek yang kompleks dan terbuka. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Dalam pembelajaran pun, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran. Latar belakang dari mengapa saya mengadakan istilahnya bokor kakap tadi adalah ketika pembelajaran lempar tangkap bola pada materi kasih, anak-anak itu kurang bersemangat.
Nah ternyata berdasarkan pengamatan bahwa anak-anak itu suka hal-hal yang agak aneh begitu. Ketika bolanya itu ada ekornya, itu kalau dilempar ada keliwir-keliwirnya yang bergerak-gerak, itu mereka lebih bersemangat, lebih tertarik untuk mengadakan lempar tangkap. Jadi latar belakang saya seperti itu untuk pembelajaran bola kecil, terutama kasti, latihan lempar tangkapnya biar lebih bersemangat. Selain itu juga nanti ada penerapan pembelajaran secara diferensiasi dengan model SEM, SEM, yaitu Sport Education Model. Ini istilah yang baru bagi saya, karena dulu saya pernah nulis seperti ini dan ragu-ragu apakah tulisan saya itu benar, dan saya tulis di judul saya ini Sport Education. Saya tidak tahu waktu itu Anda nulis saja. Ternyata setelah ikut pelatihan ini ada ternyata Sport Education Model, yaitu adalah pembelajaran yang langsung atau olahraga yang langsung menyentuh ke masyarakat, termasuk pembelajaran. Nanti kita uraikan bersama. Nah, tujuannya adalah dari kegiatan ini adalah peserta didik diajak kerjasama membuat bahan ajar kasti dari bola tenis bekas, dan peserta didik mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model SEM. Peserta didik mampu membuat alat ajar kasti dari bola tenis bekas yang diberi ekor. Kemudian melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat memilih cara dalam melakukan lemparan dan tangkapan bola. Jadi anak tidak harus caranya begini, tidak. Tapi anak dipersilahkan memilih caranya, atau bola tangan dari atas atau dari bawah itu boleh, ya. Kemudian melalui pembelajaran SEM, maka peserta didik mampu untuk melakukan penjurian. Jadi Sport Education Model tadi adalah anak-anak seolah-olah terlibat langsung di dalam olahraga yang ada di masyarakat. Misalkan ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi juri, ada yang menjadi tukang mencatat skor, dan lain-lain. Nah itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan anak di bidangnya masing-masing. Ketika anak tidak bisa bermain kasti, tidak bisa lari, tidak bisa melempar dengan baik, ternyata dia bisa mencatat, bisa menjadi wasit dan lain-lain. Itu yang dimaksud diferensiasi. Berikutnya Bapak Ibu, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi untuk capaiannya adalah peserta didik mampu membuat ajar kasti dengan bola tenis bekas. Kemudian peserta didik mampu membuat lapangan kasti. Peserta didik melakukan pendidikan berdiferensiasi atau student agency. Kemudian langkah-langkahnya ada perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah. Kekurangan masalah yang ada di sini adalah kekurangan minat tadi, ya, minat anak untuk melakukan lempar tangkap. Kemudian adanya penelitian, yaitu aset apa yang kita punyai, kemudian menemukan solusinya. Selanjutnya mengembangkan, yaitu solusi berdasarkan pengujian, kemudian implementasi, membuat alat yang berdasarkan solusi yang ada, dan refleksi, yaitu menilai hasil akhir untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Kemudian hasil yang diharapkan terbentuknya alat bola kasti yang baik dan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi dan bergaya SEM atau Sport Education Model.
Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Subjeknya adalah peserta didik, yang terlibat adalah peserta didik kelas 7. Kegiatan ini sebagai co-kurikuler untuk memperkuat intrakurikuler, jadi bukan ekstrakurikuler tapi co-kurikuler. Kemudian eksekusinya adalah waktu pelaksanaan kegiatan akademik diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan untuk kegiatan seninya diterapkan pada pembelajaran dan kegiatan lomba-lomba di sekolah. Keterhubungan dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia, aset sosial, dan aset politik, maka semua bisa berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksananya program pokok akap ini. Seperti ya, aset manusia itu siswa yang berkompeten, itu aset manusia, gurunya. Kalau aset sosial itu lingkungannya. Kalau aset politik itu seperti kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah, izin dari kepala sekolah, itu termasuk aset politik. Berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki. Kapasitas fisik, sekolah mempunyai halaman yang luas sehingga materi bisa terlaksana. Kemudian sumber daya, komunitas ini memiliki sumber daya manusia yang merupakan aset manusia yang bisa berpikir kelebihan, asset based thinking, untuk terlaksananya program yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik mampu bekerja sama karena mereka salah satu aset yang berperan sebagai student agency atau pembelajaran berpusat pada siswa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin nanti ada pertanyaan, monggo ya, bebas mawon, walaupun di video tenang saja, tidak apa-apa. Nah ini soal tak jawab, kalau tidak bisa ya ditanyakan pada yang bisa. Monggo, ada pertanyaan? Monggo loh, dengan loh. Oke, kita lanjutkan ya. Ini nanti ada berapa? 7-8 slide saja. Rencana dan evaluasi. Waktu evaluasi akan dilaksanakan 3 bulan setelah kegiatan terlaksana. Teknik evaluasi dilakukan bertahap. Peserta didik dan anggota KPS terlibat melalui angket dan wawancara. Evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa pembelajaran berbasis proyek kali ini bisa melibatkan semua pelajaran, jadi tidak hanya pelajaran PJOK saja. Bisa pembelajaran dari prakarya atau seni budaya, bisa dari bahasa Inggris. Mungkin anak disuruh menceritakan bagaimana cara membuat bola yang berekor tadi. Bisa dari pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin bisa anak menceritakan cara pembuatannya. Jadi itu mungkin IPA juga bisa, mungkin agama juga bisa, silakan dikaitkan sendiri. Yang jelas diharapkan pembelajaran semacam ini semakin luas atau semakin banyak mata pelajaran yang terlibat akan semakin baik. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tantangan. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu satu, sulitnya melubangi bola tenis sesuai dengan tebal pita. Jadi nanti akan diberi pita. Kalau lubangnya itu terlalu besar, akan lepas lagi pitanya.
dan seterusnya ya, kalau kecil gitu. Kemudian memasukkan pita pada bola menggunakan ketelatenan karena memang harus sempit sekali. Kemudian siswa yang menjadi wasit kurang tegas saat pembelajaran. Jadi pembelajaran sport education model nanti semuanya belajar, termasuk ini termasuk tantangan adalah siswanya juga mungkin peraturannya belum dikuasai dengan baik atau kurang tegas, karena itu temannya maka dibela dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu pembelajaran SEM kalau di PJOK namanya. Kalau di matkul lain saya kurang tahu, mungkin apa ya, pembelajaran yang otentik atau apa mungkin ya. Jadi hanya itu yang bisa saya berikan. Ini tadi adalah rencana, jadi belum terlaksana, ini baru rencana. Tapi sebaiknya Bapak Ibu ada yang bertanya apa yang belum jelas atau usul monggo, atau kritik, Pak itu kok begini, sebabnya apa gitu, monggo Bapak Ibu ya. Waktunya ada apa Mas? Oke, monggo. Tadi kan terima kasih Bapak Dwi atas pemaparan dari project based learning terkait tentang Bogor Kakap. Nah, tadi yang saya tanyakan adalah terkait tentang, tadi kan kita mengambil tentang project dari Bogor Kakap ini. Nah, mungkin dari materi itu, nah yang menonjolkan dari proyeknya, setelah tadi diuraikan beberapa identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, kemudian untuk proyeknya itu yang lebih konkret itu seperti apa materi di dalam pelajaran pemeriksaan tadi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Imam Muslimin. Ya, jadi proyek secara nyata betul maksudnya ya seperti apa begitu ya. Jadi anak-anak itu saya suruh mencari bola bekas tenis, karena tenis itu walaupun utuh kalau sudah gripis bulunya hilang nggak bisa dipakai. Nah, itu dimanfaatkan untuk latihan lempar tangkap bola kecil, terutama mata pelajaran ASTI ya. Jadi nanti setelah anak-anak membuat masing-masing anak satu, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian saya catat, kemudian pada waktu pembelajaran anak-anak itu memakai bola itu untuk melempar dan menangkap. Bola itu dilempar, nanti akan buntutnya itu kelihatan gliwir-gliwir begitu, seperti bola berekor atau komet. Nah, itulah yang membuat anak-anak lebih tertarik atau lebih senang. Dengan demikian, tanpa terasa latihan mereka itu seperti bermain, padahal itu juga pembelajaran. Itu yang dimaksud. Jadi karya nyatanya atau apa maksudnya seperti itu ya. Jadi bola asli yang dilubangi dan diberi pita. Pitanya ada sekitar 10 pita. Nanti panjangnya kira-kira 20 cm. Kemudian kalau sudah jadi dilemparkan akan terlihat klimir-klimirnya itu seperti komet atau bola berekor. Demikian. Atau suun Pak Imam, monggo yang lain kalau ada pertanyaan. 19. Oh ya, 19 menit. Ini bukan bertanya Pak Budi, cuma mungkin menandai saja bahwa bola berekor ini manfaatnya sangat banyak dan tidak hanya bisa digunakan untuk permainan tradisional yaitu bola tenis. Ini bisa masuk di atletik, nomor lempar lembing juga, dan juga bisa di kebugaran jasmani untuk melatih
kekuatan otot lengan. Nah, dengan bola berekor tadi kita bisa mengukur kekuatan lengan anak di kebugaran jasmani itu seperti apa. Karena kalau pakai bola berekor ini lemparan jauh lebih berat daripada tidak memakai ekor. Jadi kalau tidak memakai ekor biasanya lebih jauh, tapi kalau ekor karena ada bebannya itu mungkin juga akan tidak terlalu jauh, dan itu bisa digunakan untuk pembelajaran di atletik, terutama di lomba lempar lembing dan di kebugaran jasmani untuk kekuatan otot lengan. Ibu. Terima kasih Pak Alwan. Pak Alwan ini adalah guru olahraga di SMP 8 Madiun. Oke, jadi Pak Alwan sifatnya tadi menambahin ya, jadi sangat bagus sekali. Saya belum tahu, asli belum tahu. Jadi untuk bola berekor bisa berguna untuk tolak peluru dan apa tadi? Kebugaran jasmani. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau dari Bu Ade, monggo Bu Ade, kabelnya cukup orang ini? Oh cukup. Maju mawon Bu Ade. Terima kasih Mbak Denio. Saya sebelumnya Mbak Denio ini sungguh sangat terinspirasi untuk panjenengan merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah dengan pakai judul Bogor Kata. Nih, yang menurut saya ingin tanyakan, apakah dengan merancang ini sudah otomatis nanti diikuti dengan asesmen, Bapak? Jadi dengan menangkap bola berekor, nah asesmennya sendiri nanti bagaimana Pak untuk rubrik penilaiannya? Apakah anak bisa menangkap dengan baik? Apa ekornya yang panjang atau bagaimana? Saya tidak tahu dijelaskan betul. Terima kasih Bu Ade atas pertanyaannya. Jadi asesmen ini dinamakan asesmen otentik, yaitu asesmen pada kegiatan anak yang saya katakan tadi, SEM atau Sport Education Model. Jadi asesmennya sesuai dengan peran mereka masing-masing. Kalau mereka sebagai atlet, maka nanti dia dituntut untuk bisa lempar tangkap dan berlari dengan baik asesmennya. Kemudian kalau mereka berfungsi sebagai wasit, juga kepemimpinannya seperti apa, atau mereka berfungsi sebagai panitia yang mencatat skor dan lain sebagainya, itu asesmennya juga seperti apa mereka mencatatnya dengan baik atau tidak. Demikian khususnya untuk teknik, tidak hanya untuk teknik melempar tangkap saja Bu Ade. Jadi karena ini pembelajaran Sport Education Model, maka sesuai dengan perannya masing-masing. Maka Bu Ade mungkin jelas ya, tidak jelas pun yang memahami. Monggo yang lain tidak ada nih. Oke, matur suwun, waktu sudah habis. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi terutama saya sendiri dan umumnya bisa menular pada yang lain, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Apa perlu ada penutup dari Ibu? Monggo. Terima kasih Pak Dwi Nur yang telah memaparkan untuk program-program pendidikan PJOK. Semoga ini nanti bermanfaat untuk anak-anak dan segera ditindaklanjuti. Terus untuk sistem penilaiannya mohon untuk juga nanti juga dilengkapi juga, sehingga nanti pada akhir pembelajaran anak-anak juga mengetahui. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadiran panjenengan
yang saat ini untuk mendengarkan program-program dari PJOK. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.